Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, ada satu kitab yang akan kita kaji. Kitab ini adalah Syarhul Usuriyah, berisi tentang 40 hadis dibarengi dengan hikayat, kisah-kisah yang ada di dalam kitab ini yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun, orang yang pengasih, orang yang penyayang, yarhamhumur rahman, mereka yang pengasih, mereka yang penyayang, mereka yang baik terhadap sesama makhluk, kepada orang lain, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan. Mereka yang baik, yang penyayang, yang pengasih, yarhamhumur rahman, akan disayang dan dikasih oleh Zat yang Maha Rahman, Allah Jalla wa'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka kalian semua harus menjadi orang yang pengasih, penyayang kepada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Kalau kalian sayang, kalau kalian suka mengasih, kalau kalian baik, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Allah beserta para malaikatnya akan memandang dengan pandangan rahmat kepada siapapun yang memiliki sifat rahmat di dalam dirinya kepada orang lain atau kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk binatang atau mungkin kepada tumbuhan. Kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Begitu pula apalagi kepada sesama kita. Al-khabar bitamamihi fi muwafaqati hadzal hadis. Ada satu kisah yang berkaitan dengan hadis ini, di mana hikayatan an Umar radhiyallahu anhu, bercerita tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kana yamshi fi sikakil Madinah. Kita kenal Sayyidina Umar adalah seorang khalifah, presiden. Beliau walaupun presiden, tapi beliau juga orang yang sangat supel. Beliau sangat memperhatikan warganya, bahkan beliau mau belusukan. Jadi beliau memiliki kebiasaan yaitu berjalan melihat keadaan rakyatnya, dan saat itu beliau sedang berjalan fi sikakil Madinah, di gang-gang kota. Beliau menelusuri kota, menelusuri Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usur. Tiba-tiba beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain bersama dengan anak-anak yang lain. Fi yadihi usfur. Di tangan anak kecil itu, mereka anak-anak ini sedang bermain burung. Burungnya namanya burung pipit. Burungnya kecil, ya. Biasa kita sebut burung emprit atau burung pipit. Ini dimainkan oleh anak-anak, sedang dijadikan mainan oleh anak-anak. Farahima Umar dzalikal usfur fashtarahu minas sabi. Sayyidina Umar melihat keadaan itu merasa kasihan. Muncul sifat rahmat di dalam diri Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kemudian membeli burung itu. Setelah dibeli, burungnya dibebaskan. Falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'al jumhuru fil manam. Kemudian singkat cerita, pada saat Sayyidina Umar telah meninggal dunia, beliau dikubur. Setelah itu banyak
dari para ulama, orang-orang soleh yang bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar telah meninggal dunia. Fasa'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bik. Mereka orang-orang soleh yang bertemu di dalam mimpinya, menjumpai Sayyidina Umar, bertanya tentang keadaan Sayyidina Umar setelah meninggal dunia, setelah berada di alam kubur. Mereka bertanya tentang keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalu ma fa'alallahu bika. Apa yang sudah Allah beri kepadamu wahai Sayyidina Umar? Qala ghafara li wa tajawaza anni. Dijawab oleh Sayyidina Umar, Allah telah mengampuniku, Allah telah menghapus dosa-dosaku. Qalu bi ayyi syai'in bujudika au bi adlika au bi zuhdika. Kemudian sebagian bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah engkau mendapati ampunan Allah, mendapati kebaikan dari Allah karena sebab engkau seorang yang zuhud, seorang yang adil, atau mungkin karena kebaikan-kebaikan yang lain? Qala, dijawab oleh Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni biturab wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani muhibbani tara aqli warta'adat mafasili min haibatihima. Dijawab oleh Sayyidina Umar, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, menutupku dengan tanah, lalu kemudian meninggalkanku sendirian, datang dua malaikat. Malaikat muhibbani, dua malaikat yang seram, ya. Tara aqli warta'adat mafasili min haibatihima. Begitu dua malaikat ini datang, Sayyidina Umar gemeteran, hilang akalnya karena saking takutnya dengan dua malaikat ini. Subhanallah, betapa luar biasanya nanti kejadian di alam kubur. Bahkan seorang Sayyidina Umar saja takut. Tidak tahu bagaimana dengan kita, ya. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua di alam kubur. Fa'akhudhani wa ajlasani. Begitu dua malaikat yang serem itu datang, dua malaikat itu langsung mendudukkanku. Kemudian wa arada ayyas alani. Kedua malaikat ini kemudian hendak menanyai Sayyidina Umar, menanyaiku, kata Sayyidina Umar. Fasami'tu nidaan minal hatif utruka abdi wala tukhawwifahu. Begitu kedua malaikat ini hendak menanyai Sayyidina Umar, menginterogasi Sayyidina Umar, tiba-tiba seruan dari langit muncul, seruan dari langit yang berkata kepada kedua malaikat ini, utruka abdi wala tukhawwifahu. Tinggalkan, wahai dua malaikat, tinggalkan hambaku, yaitu Sayyidina Umar, wala tukhawwifahu, jangan kau jadikan Sayyidina Umar itu menjadi takut. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya farahimtuhu fil uqba. Karena sungguhnya aku, seruan yang berkata, tentu ini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena aku Allah rahimtuhu, telah menyayangi, merahmati Sayyidina Umar. Wa tajawaztu anhu, aku telah ampuni dosanya, aku telah beri rahmat kepada Sayyidina Umar, li'annahu rahima usfuran, karena ia, yaitu Sayyidina Umar, dulu pernah berbelas kasih kepada burung pipit, binatang, burung pipit. Fid dunya, pada saat hidup di dunia, farahimtuhu fil uqba, sehingga aku pun memberikan rahmat kepadanya, memberikan kasih sayang kepada Sayyidina Umar fil uqba, di hari kemudian, di alam kubur, beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapati rahmatnya. Ayuhal mu'minun rahimakumullah, dari kisah ini, dari riwayat hadis ini, tentu kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa mengasihi sesama, mengasihi makhluk Allah yang lain memiliki pahala yang besar di hadapan Allah. Jangan kita sia-siakan perkara yang kecil, karena siapa tahu itulah asbab dari
rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengampuni kita. Mungkin kita sudah banyak melakukan hal besar, tapi kita nggak tahu bahwa ternyata mungkin ada satu asbab yang kecil yang itu justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan menyia-nyiakan kebaikan yang kecil, siapa tahu kebaikan tersebut membawa rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.